Selamat sore adik-adik, hari ini kita kembali lagi belajar bimbingan melalui via online. Hari ini kita akan membahas materi kelas 8 SMP. Kita akan mengulang kembali materi kelas 8 yaitu materi gelombang bunyi. Kakak harap kalian bisa memahami videonya dengan benar-benar dan tidak main-main, sehingga nanti di akhir pertemuan atau di akhir les kalian bisa mengerti apa yang dimaksud dengan gelombang bunyi. Kita lanjut ke video berikutnya. Di sini kakak memberikan peta konsep mengenai bunyi. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Di sini bunyi, kita lihat dari atas, diklasifikasikan berdasarkan frekuensinya. Yang pertama ada bunyi audiosonik, bunyi infrasonik, dan juga bunyi ultrasonik. Nah, jika dilihat di sebelah kanannya, Dek, bunyi besarannya itu nanti ada sekitar 6. Jadi yang pertama nanti ada besaran yang pertama disebut dengan periode, frekuensi, amplitudo, cepat rambat, panjang gelombang, dan juga fase. Lalu yang ke bawahnya, bunyi mengalami sifat-sifat atau gejala. Yang pertama efek Doppler, yang kedua superposisi, yang ketiga interferensi, keempat resonansi, dan yang terakhir pemantulan. Lalu di sini Dek, bunyi itu termasuk ke dalam gelombang mekanik yang membutuhkan medium sebagai perantaranya, yaitu gas, cair, dan juga padat. Kita mulai dari pengertian bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang ditimbulkan akibat ada benda yang bergetar atau digetarkan. Contohnya adalah drum dipukul, kulit drum bergetar dan menimbulkan bunyi. Yang kedua, saat kita bicara, pita suara bergetar dan menimbulkan bunyi. Jadi, Dek, pengertian bunyi adalah sesuatu yang ditimbulkan akibat ada benda yang bergetar atau digetarkan. Syarat terdengarnya bunyi ada 3. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada medium atau zat perantaranya, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Dan yang ketiga, ada pendengar atau penerima bunyi yang sehat telinganya. Jadi, Dek, kalaupun ada pendengar tapi nggak sehat telinganya, itu sama saja tidak bisa menjadi syarat terdengarnya bunyi. Cepat rambat bunyi. Nah, di sini Dek, beberapa soal sering mengeluarkan mengenai cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah pengertiannya untuk merambat dari suatu tempat ke tempat yang lain, bunyi memerlukan waktu. Cepat rambat bunyi adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh bunyi dengan selang waktunya. Di dalam materi gelombang bunyi terdapat satu hukum yang disebut dengan hukum Mersenne. Jadi, kalau di fisika Dek, biasanya kan terdapat jenis-jenis hukum. Nah, kali ini di gelombang bunyi yaitu hukum Mersenne menyelidiki mengenai senar yang bergetar. Jadi di sini di hukum Mersenne akan mencari apa saja yang mempengaruhi frekuensi senar. Yang pertama katanya berbanding lurus dengan panjang senar atau L. Lalu yang kedua, berbanding lurus dengan akar kuadrat tegangan senar. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan akar kuadrat luas penampang senar A. Dan yang keempat, berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa jenis senar atau rho. Nah, jadi di sini Dek, frekuensi senar itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Jadi ada disebut dengan faktor panjang senar, lalu faktor yang kedua tentang tegangan senar, yang ketiga luas penampang senar, dan yang keempat massa jenis senar. Nah, jadi di sini ada kata berbanding lurus dan juga berbanding terbalik. Kakak pikir kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan berbanding lurus dan juga berbanding terbalik. Nanti kita akan lihat dia dalam bentuk matematisnya atau rumusnya di video berikutnya. Oke, Dek, kita lanjut ya.
di sini bentuk matematis dari hukum Mersenne. Jadi tadi katanya frekuensi dipengaruhi oleh 4 faktor. Nah, disinilah pengertiannya ada artinya berbanding lurus dan juga berbanding terbalik. Kalau kalian tuliskan di buku catatan, maka bentuknya seperti ini menjadi F1 per F2 sama dengan L1 per L2. Itulah yang disebut frekuensi berbanding lurus dengan panjang senarnya. Lalu yang kedua, F1 per F2 sama dengan akar T1 per akar T2. Nah, di situ juga deh bentuk dari artinya berbanding lurus. Jadi yang indeks 1 sama-sama di atas, posisi atas. Itu pengertian dari berbanding lurus. Nah, kalau dia berbanding terbalik, F1 per F2 sama dengan akar A2 per A1. Nah, di situ kalau kalian lihat indeksnya deh kan beda. Jadi yang pertama F1 di bagian atas, tapi yang berikutnya A2 yang di bagian atas. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan terbalik. Nah, di situ juga kakak sudah buat keterangannya. F frekuensi, L panjang senar, T tegangan. Nah, tegangan senar di sini dek maksudnya adalah gaya senar. Jadi, tegangan nama lain dari gaya senar. Luas penampang senar dan juga massa jenis senar. Oke, adek ya? Ini contoh-contoh sumber-sumber bunyi. Ada gitar, ada banjo, ada balalaika, dan juga ada violin. Frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi merupakan getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi sama dengan frekuensi gelombang bunyi. Jadi dek, bunyi itu merupakan gelombang longitudinal yang berasal dari getaran sumber bunyi yang dapat merambat melalui medium. Frekuensi getaran yang dihasilkan sumber bunyi sama dengan frekuensi gelombang bunyi. Hubungan antara cepat rambat, panjang gelombang, dan frekuensi bunyi, dia secara matematikanya dilihat dari rumus di bawah ini. V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Dengan keterangan, V cepat rambat bunyi menggunakan satuan meter per sekon, lalu lambda panjang gelombang bunyi dalam satuan meter, dan juga frekuensi bunyi dalam satuan hertz.